kita akan membahas tentang sejarah perkembangan astronomi. Namun sebelum itu, kita harus tahu lebih dulu apa itu astronomi. Jadi, astronomi adalah salah satu cabang ilmu yang tertua. Hal tersebut diketahui dari artefak-artefak astronomi yang berasal dari era prasejarah. Misalnya, monumen-monumen dari Mesir atau Stonehenge di Inggris. Astronomi juga mempelajari tentang fenomena alam semesta, seperti objek-objek yang berada di luar angkasa. Itulah pengertian singkat dari astronomi. Kita masuk pada sejarah perkembangannya, yang dimulai dari budaya-budaya awal mengidentifikasikan objek-objek ruang angkasa dengan dewa-dewa dan jiwa. Mereka mengaitkan objek-objek tersebut dengan fenomena seperti hujan dan musim. Mereka pada umumnya mempercayai bahwa astronom-astronom profesional pertama adalah para pendeta. Jadi pada awalnya mereka percaya bahwa astronom profesional itu adalah seorang pendeta. Nah, perkembangan astronomi pada dasarnya sudah ada sejak sekitar 1000 sebelum Masehi, tepatnya zaman Sumeria dan Babilonia. Berikut adalah ciri-ciri periode pertama. Yang pertama itu bersifat spekulatif. Kedua, pergerakan benda-benda langit dianggap memiliki kekuatan magic. Dan ketiga, pada periode pertama ini dikumpulkan berbagai fakta fisik yang dipakai untuk membuat perumusan empirik. Namun, dari ciri-ciri periode pertama ini belum ada penelitian yang sistematis. Nah, berikut kita akan membahas tokoh-tokoh ahli astronomi. Yang pertama adalah Anaximander, yang sering disebut sebagai bapak ilmu astronomi. Yang kedua adalah Aristarchus, ilmuwan yang percaya bahwa matahari adalah pusat alam semesta. Ilmuwan ini juga adalah orang pertama yang menghitung ukuran relatif matahari, bumi, dan bulan. Yang ketiga adalah Aristoteles, ilmuwan Yunani yang percaya bahwa matahari, bulan, dan planet-planet mengitari bumi pada permukaan serangkaian bola angkasa yang rumit. Selanjutnya ada James Bradley, ahli astronomi Inggris yang menemukan penyimpangan yang disebut aberasi sinar cahaya pada tahun 1728, yaitu bukti langsung pertama yang dapat diamati bahwa bumi beredar mengelilingi matahari. Tokoh astronomi selanjutnya yaitu Immanuel Kant 1724 sampai 1804. Filsuf Jerman yang pada tahun 1755 mengajukan cikal bakal teori modern tentang tata surya. Johannes Kepler 1571 sampai 1630, ahli matematika dan ahli astronomi Jerman yang menemukan ketiga hukum dasar pergerakan planet. Laplace Pierre-Simon Marquis de, ahli matematika dari Prancis yang mengembangkan teori asal mula tata surya yang digagas oleh Immanuel Kant. Nah, sekarang kita masuk pada observatorium dan planetarium yang ada di Indonesia. Nah, for your information bahwa observatorium dan planetarium itu menyajikan berbagai pengetahuan mengenai benda langit, dan beberapa observatorium di Indonesia juga itu dijadikan sebagai lembaga riset yang bertujuan untuk menjadi pusat penelitian dan pembelajaran ilmu astronomi di Indonesia. Yang pertama kita bahas mengenai Observatorium Bosca. Nah, observatorium yang terletak di Lembang ini merupakan observatorium pertama yang dimiliki oleh Indonesia dan menjadi salah satu lokasi peninggalan Belanda. Selain itu, observatorium ini memiliki teleskop yang berdiameter 60 cm dan mulai dioperasikan pada tahun 1925 di bawah naungan NISV. Yang kedua ada
Observatorium Taman Ismail Marzuki. Nah, observatorium ini terletak di komplek Taman Ismail Marzuki, di mana fasilitas ini telah didirikan sejak tahun 1964 dan menjadi wisata edukasi mengenai simulasi bintang ataupun benda-benda langit lainnya. Selain itu, dilengkapi dengan berbagai foto dan catatan mengenai teori galaksi dan benda angkasa lainnya. Yang ketiga ada Planetarium Jakat Raya Tenggarong. Nah, untuk planetarium yang terletak di Kalimantan Timur ini resmi dibuka pada tahun 2002, di mana di dalamnya kamu bisa melihat simulasi langit dan berbagai kondisi yang diproyeksikan dengan proyektor Skimaster atau JKP3 yang dibuat oleh Carl Zeiss, Jerman. Baiklah, ini adalah tampilan akhir dari video mengenai sejarah astronomi dan observatorium atau planetarium yang ada di Indonesia. Mungkin video ini hanya sebagian kecil dari pengetahuan sejarah astronomi sampai saat ini bisa kita nikmati. Semoga melalui video ini bisa mengobati rasa keingintahuan tentang observatorium dan planetarium. Dan semoga kita bisa berkunjung langsung ke tempat-tempat observatorium dan planetarium di Indonesia. Terakhir ada kutipan yang berbunyi, "Semesta ialah teka-teki dunia yang tersusun begitu rapi, terlalu pahit didalami, dan terlalu indah untuk disadari. Bukalah mata, pikiran dan hati, maka begitu besar ketakutan kepada Sang Pencipta semesta." Sekian dari kami, terima kasih.